Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Boleh Bapak? Oke. Ya. Begini Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya, sebelumnya terima kasih. Saya sebagai seorang pemimpin dalam hal ini, sebagai kepala sekolah, pasti akan mempunyai berbagai kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar, tapi saling bertentangan, yang dikenal dengan sebagai dilema etika. Ataupun kasus yang salah satunya benar dan lainnya salah yang disebut bujukan moral. Kedua kasus tersebut dapat diinvestigasi dan dianalisa terlebih dahulu dengan cermat agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaiknya jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Pertanyaan kedua ya Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Bapak? Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Apakah kepentingan perorangan atau melibatkan banyak orang yang mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang biasa saya lakukan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa saya lakukan, yaitu pikiran dan perasaan harus sejalan untuk memilih kebenaran dan besar manfaatnya dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu buatlah keputusan. Keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada dan insya Allah akan menghasilkan sebuah keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Assalamualaikum Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam kasus-kasus dilema etika, pengambilan keputusan dengan dilema etika hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak?
pada kasus dilema etika, ya, hasil keputusan yang diambil mungkin ada pihak tantangannya, yaitu mungkin ada pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan. Karena memang banyak faktor ya Pak, Ya. dari pemikiran mungkin, dari pendapat seperti itu. Dan pemikiran itu menjadi sebuah tantangan. Ya. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, Pak? Karena bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan di sini? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat kondusif buat semua warga sekolah. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi semua pihak harus terkait di sini ya Pak, semua warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka identifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal. Dengan melakukan pengujian, lalu dilakukan pengujian benar, lawan benar, untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan dipilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Keputusan yang sangat bijaksana Bapak. Terima kasih. Iya. Bapak, terima kasih atas waktu yang telah Bapak sempatkan untuk saya. Ya. Semoga Bapak dalam mengambil keputusan tetap bijak dan menjadi pemimpin yang baik untuk kami semua di sini. Iya, alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum Bari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, boleh minta waktunya sebentar? Oke, ya Bu. Begini, saya ingin mewawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama menjadi pemimpin di sekolah ini. Iya. Baik. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Nah, ini yang sulit Bu ya. Iya. Antara dilema etika dengan bujukan moral. Hmm. Di mana kasus ini merupakan suatu kepentingan yang diantaranya yang ada di dalam lembaga saya. Saya merasa untuk melakukan sebuah identifikasi tentang dilema etika atau bujukan moral, saya mengklarifikasi dulu apa permasalahan itu, mengklarifikasi dan mengidentifikasi pihak-pihak terkait
yang masalah yang dihadapi saya. Jadi Ibu mengidentifikasi dulu masalahnya, gitu ya Bu? Ya. Setelah itu bukan hanya itu Bu, setelah itu kita mengkomunikasikan dengan pihak terkait, mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan yang kita hadapi itu. Ya, setelah itu kita mengambil hal-hal positif sekiranya bisa dapat menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Seperti itu ya Bu. Oke, ya, Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di situ yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Dalam mengambil sebuah keputusan yang sama-sama benar itu kita harus bijak dalam hal tersebut. Kita mengkomunikasikannya, berkoordinasi, dan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sekiranya kedua belah pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Menjadi komunikasi dengan stakeholder yang terkait permasalahan tersebut. Kita mengkomunikasikannya, kita melakukan pendekatan, kita menanyakan hal-hal apa saja terkait permasalahan itu. Setelah itu kita meminta masukan dari stakeholder sebagai pertimbangan kita dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi kita meminta pertimbangan stakeholder, teman-teman kita terkait masalah kita yang hadapi. Setelah itu baru kita bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak, sehingga tidak ada yang merasa ya apa ya Bu, merasa salah lah dalam hal tersebut gitu. Jadi Ya. dengan cara berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua pihak, seperti itu ya. Betul Ibu, betul. Luar biasa Ibu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang tadi saya sampaikan itu Bu. Saya akan mengklarifikasi, mengkomunikasikan dengan semua pihak terkait masukan-masukan pendapat-pendapatnya teman-teman, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang menjadi kedepannya itu dapat terselesaikan masalah itu. Jadi masukan-masukan yang positif dari mereka saya tampung. Nah, setelah itu baru saya masukkan si A, si B, si C itu. Jadi dari masukan-masukan itu saya tampung. Setelah itu saya mengambil sebuah keputusan sekiranya tadi tidak menyinggung satu sama lain. Jadi dengan cara menyimpulkan semua masukan menjadi satu, kemudian dijadikan sebuah keputusan yang tadi bernilai kebajikan seperti itu. Betul Ibu, betul. Ya, betul. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang Bu ya tidak sesuai dengan keinginan hati. Ya. Apa yang mereka sampaikan kadang tidak sesuai apa yang diharapkan saya. Kadang gitu Bu. Jadi itu menjadi tantangan bagi saya dan saya harus menyesuaikan. Istilahnya saya tidak mengutamakan keputusan saya. Saya harus menyesuaikan dengan apa yang mereka sudah sampaikan, apa pendapat mereka, sehingga di sini tidak ada merasa dirugikan, tidak ada merasa yang dikecewakan. Kalau menurut saya sendiri pas sesuai dengan keputusan saya Bu, kan itu kan merugikan orang lain. Ya. Jadi di sini semua stakeholder, teman-teman saya itu saya tanyakan dan masukan beliau. Jadi saya tampung hal positif itu yang saya ambil.
Saya harus menyesuaikan diri dengan tidak memaksakan kehendak saya. Ya. Intinya mohon maaf tidak egois dengan pendapat sendiri seperti itu. Betul. Intinya mohon maaf tidak egois dengan pendapat sendiri seperti itu. Betul, ya ya betul Bu. Selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ibu memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, Bu? Dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Kalau jadwal sih tidak ada, Mbak. Tidak ada Bu ya. Cuma saya urgen itu intinya lebih cepat permasalahan itu maka lebih baik. Ya. Begitu. Jadi saya harus cepat menangani masalah itu dan saya harus bisa cepat mengkomunikasikannya dengan teman-teman saya. Sehingga prinsip saya kalau sudah ada masalah harus cepat diselesaikan malah lebih baik gitu. Jadi memilih masalah yang lebih urgen seperti itu ya. Betul. Yang ditamakan. Betul Bu. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya faktor-faktor mempermudah itu mengambil keputusan itu tidak ada yang khusus. Akan tetapi di sini keterlibatan semua pihak di sekolah sering saya lakukan. Keterlibatan teman-teman yang ada di sekolah saya itu saya libatkan terkait untuk memperkaya informasi yang saya butuhkan dalam mengambil keputusan itu. Jadi dengan melibatkan semua pihak seperti itu, jadi bisa memperkaya referensi dan juga informasi. Betul gitu. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini, Bu. Oh, siap. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi saya harus bisa memahami konteks permasalahannya. Kalau sudah saya bisa memahami konteks permasalahan ini, saya mengkomunikasikan dengan teman-teman saya yang ada di sekolah. Karena dengan adanya komunikasi yang saya lakukan itu, maka akan menjaga keharmonisan lingkungan kerja, juga untuk menjadikan pengalaman bagi teman-teman, khususnya bagi saya. Luar biasa ibu ya, pengambilan keputusan yang menurut saya sangat luar biasa karena ibu di sini melibatkan semua pihak dari warga sekolah untuk mengambil keputusan yang bijaksana seperti itu. Betul Bu. Terima kasih ibu waktunya. Ini merupakan ilmu untuk saya, pengalaman yang sangat baik yang akan juga saya terapkan nanti jika saya mungkin dalam mengambil keputusan di sekolah saya. Terima kasih waktunya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Yuyun ya, semoga jadi sukses. Amin. Terima kasih bu. Oke, kita bertemu lagi di lain kesempatan, di lain hal yang jadwal yang berbeda. Semoga diberi kesehatan selalu. Amin. Semoga kita bisa dapat menjadikan sekolah kita lebih baik dan lebih maju, dan terutamanya bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak dalam setiap permasalahan, baik itu di dilema etika ataupun rujukan. Terima kasih ibu. Oke.